A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali terjadi keracuan antara nama Fathahillah dengan Syarif Hidayatullah yang bergelar Sunan Gunung Jati. Orang menganggap Fathahillah dan Syarif Hidayatullah adalah satu. Tetapi yang benar adalah dua orang. Syarif Hidayatullah, cucu Raja Pajajaran, adalah seorang penyebar agama Islam di Jawa Barat yang kemudian disebut Sunan Gunung Jati. Sedang Fathahillah adalah seorang pemuda Pasai yang dikirim Sultan Trenggana membantu Sunan Gunung Jati berperang melawan penjajah Portugis. Bukti bahwa Fathahillah bukan Sunan Gunung Jati adalah makam dekat Sunan Gunung Jati yang ada tulisan Tubagus Pasai Fathullah atau Fathahillah atau Paletehan menurut lidah orang Portugis. Syarif Hidayatullah dan ibunya Syaripah Mudaim datang di negeri Caruban Larang, Jawa Barat pada tahun 1475 Masehi. Sesudah mampir dahulu di Gujarat dan Pasai untuk menambah pengalaman. Kedua orang itu disambut gembira oleh Pangeran Cakrabuana dan keluarganya. Syekh Datul Kapi sudah wafat. Guru Pangeran Cakrabuana dan Syaripah Mudaim itu dimakamkan di Pasambangan dengan alasan agar selalu dekat dengan makam gurunya. Syaripah Mudaim minta agar diizinkan tinggal di Pasambangan atau Gunung Jati. Syaripah Mudaim dan putranya yaitu Syarif Hidayatullah meneruskan usaha Syekh Datul Kapi membuka pesantren Gunung Jati. Sehingga kemudian dari Syarif Hidayatullah lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Tibalah saat yang ditentukan. Pangeran Cakrabuana menikahkan anaknya yaitu Nyi Pakungwati dengan Syarif Hidayatullah selanjutnya, yaitu pada tahun 1479 Masehi. Karena usianya sudah lanjut, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaan negeri Caruban kepada Syarif Hidayatullah dengan gelar Susuhan, artinya orang yang dijunjung tinggi. Pada tahun pertama pemerintahan Syarif Hidayatullah berkunjung ke Pajajaran untuk mengunjungi kakeknya, yaitu Prabu Siliwangi. Sang Prabu diajak masuk Islam kembali tapi tidak mau. Meski Prabu Siliwangi tidak mau masuk Islam, dia tidak menghalangi cucunya menyiarkan agama Islam di wilayah Pajajaran. Syarif Hidayatullah kemudian melanjutkan perjalanannya ke Serang. Penduduk Serang sudah ada yang masuk Islam dikarenakan banyaknya saudagar dari Arab dan Gujarat yang sering singgah ke tempat itu. Kedatangan Syarif Hidayatullah disambut baik oleh Adipati Banten. Bahkan Syarif Hidayatullah dijodohkan dengan putri Adipati Banten yang bernama Nyi Kawungten. Dari perkawinan inilah kemudian Syarif Hidayatullah dikaruniai dua orang putra dan putri, yaitu Nyi Ratu Winawan dan Pangeran Sebakingking. Dalam menyebarkan agama Islam, menyiarkan agama Islam di tanah Jawa,
Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati tidak bekerja sendirian. Beliau sering ikut bermusyawarah dengan anggota wali lainnya di Masjid Demak. Bahkan disebutkan beliau juga membantu berdirinya Masjid Demak. Dari pergaulannya dengan Sultan Demak dan para wali lainnya, akhirnya Syarif Hidayatullah mendirikan Kesultanan Pakungwati. Dan ia memproklamirkan diri sebagai raja yang pertama dengan gelar sultan. Dengan berdirinya kesultanan tersebut, Cirebon tidak lagi mengirim upeti kepada Pajajaran yang biasanya disalurkan lewat Kadipaten Galuh. Dengan bergabungnya prajurit dan perwira pilihan ke Cirebon, maka makin bertambah besarlah pengaruh Kesultanan Pakungwati. Daerah-daerah lain seperti Surantaka, Japura, Wanagiri, Telaga, dan lain-lain menyatakan diri menjadi wilayah Kesultanan Cirebon. Lebih-lebih dengan diperluasnya pelabuhan Muara Jati, makin bertambah besarlah pengaruh Kesultanan Cirebon. Banyak pedagang besar dari negeri asing datang menjalin persahabatan, di antaranya dari negeri Tiongkok. Salah seorang keluarga istana Cirebon kawin dengan pembesar dari negeri Cina yang berkunjung ke Cirebon, yaitu Mahuan. Maka jalinan antara Cirebon dan negeri Cina makin erat. Bahkan Sunan Gunung Jati pernah diundang ke negeri Cina dan kawin dengan putri kaisar Cina yang bernama Putri Ongtin. Kaisar Cina yang pada saat itu dari dinasti Ming juga beragama Islam. Dengan perkawinan itu, sang kaisar ingin menjalin erat hubungan baik antara Cirebon dan negeri Cina. Hal ini ternyata menguntungkan bangsa Cina untuk dimanfaatkan dalam dunia perdagangan. Sesudah kawin dengan Sunan Gunung Jati, Putri Ongtin diganti namanya menjadi Nyi Ratu Rara Semanding. Kaisar ayah Putri Ongtin ini membekali putrinya dengan harta benda yang tidak sedikit. Sebagian besar barang-barang peninggalan Putri Ongtin yang dibawa dari negeri Cina itu sampai sekarang masih ada dan tersimpan di tempat yang aman. Istana dan Masjid Cirebon kemudian dihiasi dan diperluas lagi dengan motif-motif hiasan dinding dari negeri Cina. Masjid Agung Sang Cipta Rasa dibangun pada tahun 1480 Masehi atas prakarsa Nyi Ratu Pakungwati atau istri Sunan Gunung Jati. Dari pembangunan masjid itu melibatkan banyak pihak, di antaranya Wali Songo dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Dalam pembangunan itu Sunan Kalijaga mendapat penghormatan untuk mendirikan Soko Tatal sebagai lambang persatuan umat. Selesai membangun masjid, diteruskan dengan membangun jalan-jalan raya yang menghubungkan Cirebon dengan daerah-daerah kadipaten lainnya. Untuk memperluas pengembangan Islam di seluruh tanah Pasundan, Prabu Siliwangi hanya bisa menahan diri atas perkembangan wilayah Cirebon
yang semakin luas itu. Bahkan wilayah Pajajaran sendiri sudah semakin terhimpit. Pada tahun 1511 Masehi, Malaka diduduki oleh bangsa Portugis. Selanjutnya mereka ingin meluaskan kekuasaannya ke Pulau Jawa. Pelabuhan Sunda Kelapa yang jadi incaran mereka untuk menancapkan kuku penjajahan Demak Bintoro tahu bahaya besar yang mengancam Kepulauan Nusantara. Oleh karena itu Raden Patah mengirim Adipati Unus atau Pangeran Sabrang Lor untuk menyerang Portugis di Malaka. Tapi usaha itu tak membuahkan hasil. Persenjataan Portugis terlalu lengkap dan mereka terlanjur mendirikan benteng yang kuat di Malaka. Ada salah seorang pejuang Malaka yang ikut ke tanah Jawa, yaitu Patahila. Ia bermaksud meneruskan perjuangannya di tanah Jawa. Dan di masa Sultan Trenggana ia diangkat menjadi panglima perang. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Dari pengalamannya bertempur di Malaka, tahulah Patahila titik-titik lemah tentara dan siasat Portugis. Itu sebabnya dia dapat memberi komando dengan tepat dan setiap serangan Demak Cirebon selalu membawa hasil gemilang. Akhirnya Portugis dan Pajajaran kalah. Portugis kembali ke Malaka, sedang tentara Pajajaran cerai-berai tak menentu arahnya. Selanjutnya Patahila ditugaskan mengamankan Banten dari gangguan para pemberontak, yaitu sisa-sisa pasukan Pajajaran. Usaha ini tidak menemui kesulitan karena Patahila dibantu putra Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Sebakingking. Di kemudian hari, Pangeran Sebakingking ini menjadi penguasa Banten dengan gelar Pangeran Hasanuddin. Kurang lebih pada sekitar tahun 1479 Masehi, Sunan Gunung Jati pergi ke daratan Cina dan tinggal di daerah Nanking. Di sana ia digelari dengan sebutan Maulana Insanul Kamil. Maulana Insanul Kamil. Daratan Cina sejak lama dikenal sebagai gudangnya ilmu pengobatan. Maka di sana Sunan Gunung Jati juga berdakwah dengan jalan memanfaatkan ilmu pengobatan. Beliau menguasai ilmu pengobatan tradisional. Di samping itu, pada setiap gerakan fisik dari ibadah salat sebenarnya merupakan gerakan ringan dari terapi pijat atau akupuntur. Terutama bila seseorang mau mendirikan salat dengan baik, benar, lengkap dengan amalan sunnah dan tumak ninahnya. Dengan mengajak masyarakat Cina agar tidak makan daging babi yang mengandung cacing pita. Dan giat mendirikan salat 5 waktu. Maka orang yang berobat kepada Sunan Gunung Jati banyak yang sembuh. Sehingga nama Gunung Jati menjadi terkenal di seluruh daratan Cina. Di negeri naga itu Sunan Gunung Jati berkenalan dengan Jenderal Cheng Ho dan sekretaris kerajaan bernama Ma Huan serta Pais
Shin. Ketiga orang ini sudah masuk Islam. Pada suatu ketika Sunan Gunung Jati berkunjung ke hadapan Kaisar Honggi, pengganti Kaisar Yongle dari dinasti Ming. Dalam kunjungan itu Sunan Gunung Jati berkenalan dengan putri kaisar yang bernama Ong Tin. Menurut versi lain yang mirip sebuah legenda, sebenarnya kedatangan Sunan Gunung Jati di negeri Cina adalah karena tidak sengaja. Pada suatu malam, beliau hendak melaksanakan salat tahajud. Beliau hendak salat di rumah tapi tidak bisa khusyuk. Lalu beliau salat di masjid. Di masjid juga belum bisa khusyuk. Beliau heran. Padahal bagi para wali, salat tahajud itu ibadah, itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian Sunan Gunung Jati salat di atas perahu yang ditambatkan di tepi pantai Cirebon. Di sana beliau dapat salat dengan khusyuk, bahkan dapat tidur dengan nyenyak setelah salat dan berdoa. Ketika beliau terbangun, beliau merasa kaget. Daratan Pulau Jawa tidak nampak lagi. Tanpa sepengetahuan beliau, telah dihanyutkan ombak hingga sampai ke negeri Cina. Di negeri Cina beliau membuka praktek pengobatan. Penduduk Cina yang berobat disuruhnya melaksanakan salat. Setelah mengerjakan salat, mereka sembuh. Makin hari namanya makin terkenal. Beliau dianggap sebagai Sinse atau tabib sakti yang berkepandaian tinggi. Kabar adanya tabib asing yang berkepandaian tinggi terdengar oleh kaisar. Sunan Gunung Jati dipanggil ke istana. Kaisar Cina hendak menguji kepandaian Sunan Gunung Jati. Sebagai seorang tabib, dia pasti dapat mengetahui mana seorang yang hamil, muda, atau belum hamil. Dua orang putri kaisar disuruh maju. Seorang di antara mereka sudah bersuami dan sedang hamil 2 bulan. Sedang yang seorang lagi masih perawan, namun perutnya diganjal dengan bantal, sehingga nampak seperti orang hamil. Sementara yang benar-benar hamil perutnya masih kelihatan kecil, sehingga nampak seperti orang yang belum hamil. Hai tabib asing, mana di antara putriku yang hamil? Tanya kaisar. Sunan Gunung Jati diam sejenak. Ia berdoa kepada Tuhan. Hai orang asing, mengapa kau diam? Cepat kau jawab, bentak kaisar Cina. Dia, jawab Sunan Gunung Jati sembari menunjukkan putri Ong Tin yang masih perawan. Kaisar tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban itu. Demikian pula seluruh menteri dan semua orang yang ada di balairung istana kaisar. Namun tiba-tiba tawa mereka terhenti karena putri Ong Tin menjerit keras sembari memegang perutnya. Ayah, saya benar-benar hamil. Maka gemparlah seisi istana. Ternyata bantal di perut putri Ong Tin telah lenyap entah kemana.
Sementara perut putri yang cantik itu benar-benar membesar seperti orang hamil. Kaisar menjadi murka. Sunan Gunung Jati diusir dari daratan Cina. Sunan Gunung Jati hari itu juga ia pamit pulang ke Pulau Jawa. Namun Putri Ong Tin ternyata terlanjur jatuh cinta kepada Sunan Gunung Jati. Maka dia minta kepada ayahnya agar diperbolehkan menyusul Sunan Gunung Jati ke Pulau Jawa. Kaisar Honggi akhirnya mengizinkan putrinya menyusul Sunan Gunung Jati ke Pulau Jawa. Putri Ong Tin dibekali harta benda dan barang-barang berharga lainnya seperti bokor, guci emas, dan permata. Putri cantik itu dikawal oleh tiga orang pembesar kerajaan, yaitu Pai Li Bang, seorang menteri negara, Li Guanchang, dan Li Guanhin. Pai Li Bang adalah salah seorang murid Sunan Gunung Jati tatkala beliau berdakwah di negeri Cina. Dalam pelayaran ke Pulau Jawa, mereka singgah di Kadipaten Sriwijaya. Begitu mereka datang, para penduduk menyambutnya dengan meriah sekali. Mereka merasa heran. Ada apa ini? Pai Li Bang bertanya kepada tetua masyarakat Sriwijaya. Tetua masyarakat balik bertanya, siapa yang bernama Pai Li Bang? Saya sendiri, jawab Pai Li Bang. Kontan Pai Li Bang digotong penduduk di atas tanduk, dieluk-elukan. Sebagai pemimpin besar, dia dibawa ke istana Kadipaten Sriwijaya. Setelah duduk di kursi adipati, Pai Li Bang bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Tetua masyarakat itu menerangkan bahwa Adipati Aryo Damar selaku pemegang kekuasaan Sriwijaya telah meninggal dunia. Penduduk merasa bingung mencari penggantinya. Karena putra Aryo Damar sudah menetap di Pulau Jawa, yaitu Raden Patah dan Raden Hasan. Dalam kebingungan itu muncullah Sunan Gunung Jati. Beliau berpesan bahwa sebentar lagi akan datang rombongan muridnya dari negeri Cina. Namanya Pai Li Bang. Muridnya itulah yang pantas menjadi pengganti Aryo Damar. Sebab muridnya itu adalah seorang menteri negara di negeri Cina. Setelah berpesan demikian, Sunan Gunung Jati meneruskan pelayarannya ke Pulau Jawa. Pai Li Bang memang muridnya. Dia semakin kagum kepada gurunya yang ternyata mengetahui sebelum kejadian. Tahu kalau dia bakal menyusul ke Pulau Jawa. Pai Li Bang tidak menolak keinginan gurunya. Dia bersedia menjadi Adipati Sriwijaya. Dalam pemerintahannya, Sriwijaya maju pesat sebagai kadipaten yang paling makmur dan aman. Setelah Pai Li Bang meninggal dunia, maka nama Kadipaten Sriwijaya diganti dengan nama Kadipaten Pai Li Bang. Dalam perkembangannya, karena proses pengucapan lidah orang Sriwijaya, maka lama-kelamaan kadipaten itu lebih dikenal dengan sebutan Palembang hingga sekarang.
Sementara itu Putri Ong Tin meneruskan pelayaran hingga ke Pulau Jawa. Sampai di Cirebon, dia mencari Sunan Gunung Jati. Tapi Sunan Gunung Jati sedang berada di Lura Agung. Putri itu pun menyusulnya. Pernikahan antara Putri Ong Tin dengan Sunan Gunung Jati terjadi pada tahun 1481 Masehi. Tapi sayang pada tahun 1485 Masehi Putri Ong Tin meninggal dunia. Maka jika Anda berkunjung ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, janganlah Anda merasa heran. Di sana banyak ornamen Cina dan nuansa Cina lainnya. Memang ornamen dan barang-barang antik itu berasal dari Cina. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.